Cara memulai usaha setelah kehilangan dan kesakitan. Hidup bukanlah tentang seberapa sering kamu jatuh, tetapi seberapa sering kamu bangkit kembali setelah jatuh. Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu lain terbuka, tetapi seringkali kita terpaku terlalu lama pada pintu yang tertutup itu sehingga tidak melihat pintu lain yang telah terbuka untuk kita. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita yang selalu menyediakan konten inspiratif dan bermanfaat. Hari ini, kita akan membahas topik yang mungkin pernah dirasakan oleh banyak dari kita, yaitu bagaimana memulai kembali usaha setelah mengalami kehilangan dan kesakitan besar. Jika kamu sedang dalam fase sulit atau mencari semangat baru, jangan lewatkan video ini. Kehilangan dan kesakitan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Namun, bagaimana kita bangkit dan melangkah maju setelah mengalami pukulan berat adalah cerminan sejati dari kekuatan dan ketahanan kita. Ketika semuanya tampak gelap, ingatlah bahwa itu hanya malam yang akan berganti pagi. Hari ini, aku akan membagikan langkah-langkah praktis yang bisa membantu kita memulai kembali dan membangun sebuah usaha yang baru setelah mengalami masa sulit. Langkah 1, mengatasi kegagalan dan kesedihan. Pertama-tama, mari kita bicara tentang mengatasi kegagalan dan kesedihan. Ya, itu pasti tidak mudah. Saat kita kehilangan sesuatu yang kita cintai atau gagal dalam usaha kita, emosi seperti sedih, kecewa, dan putus asa bisa sangat menghantui. Tapi, yang terpenting adalah memberi diri kita waktu untuk berduka dan merenung. Kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan cerdas. Coba bayangkan jika kamu bekerja keras untuk membangun bisnis impianmu, tapi akhirnya bisnismu harus gulung tikar. Pasti sakit sekali, kan? Tetapi, dengan merenung dan mengatasi perasaan tersebut, kita bisa mulai memahami apa yang bisa dipelajari dari pengalaman tersebut. Langkah 2, menemukan tujuan baru. Setelah kita mengatasi rasa sedih dan kegagalan, saatnya kita menemukan tujuan baru. Hanya karena kamu pernah gagal tidak berarti kamu akan gagal selamanya. Jadikan ini sebuah momen penting untuk merefleksikan kembali apa yang benar-benar kita inginkan dalam hidup dan apa yang memberi kita semangat. Misalnya, jika sebelumnya kamu bekerja di bidang teknologi tetapi kehilangan pekerjaanmu, mungkin saatnya kamu mengejar passionmu yang sebenarnya, seperti menjadi pengajar atau membuka bisnis yang berkelanjutan. Langkah 3, menggunakan pengalaman sebagai modal. Selanjutnya, jadikan pengalamanmu sebagai modal berharga dalam memulai kembali. Pelajaran yang dipetik dari masa lalu bisa menjadi kunci kesuksesan di masa depan. Bila terlihat tidak mungkin, itu adalah saat yang tepat untuk memulai. Contohnya, apakah kamu pernah gagal dalam bisnismu sebelumnya karena kurangnya manajemen keuangan yang baik? Nah, sekarang kamu bisa belajar dari kesalahan itu dan menghindarinya di bisnis barumu. Keberanian bukanlah ketiadaan ketakutan, tetapi kemampuan untuk melanjutkan meskipun ketakutan. Langkah 4, membangun rencana bisnis yang kuat. Setelah menemukan tujuan baru dan memetik pelajaran dari masa lalu, saatnya kita membangun rencana bisnis yang kuat. Jangan lupa, rencana bisnis adalah peta jalan kita menuju kesuksesan. Pastikan untuk merinci strategi, sasaran, analisis pasar, serta bagaimana kamu akan menghadapi tantangan. Jangan menyerah pada yang kamu inginkan melakukan hari ini karena kamu berharap akan keadaan yang sempurna esok hari. Ketidaksempurnaan saat ini adalah tempat yang paling sempurna untuk memulai. Jadi, jika kamu ingin memulai bisnis online, rencanakan dengan cermat bagaimana kamu akan mempromosikan produkmu dan menjangkau pelanggan potensial. Langkah 5, memanfaatkan sumber daya yang ada. Tidak ada yang bisa berhasil sendirian, bukan? Maka dari itu, manfaatkanlah sumber daya yang ada di sekitarmu. Koneksi dengan orang-orang yang bisa memberimu dukungan dan bantuan adalah kunci kesuksesan. Bila terlihat tidak mungkin, itu adalah saat yang tepat untuk memulai. Maka dari itu kamu bisa mencari mentor yang memiliki pengalaman dalam industri yang kamu geluti atau bergabung dengan komunitas pengusaha lokal. Langkah 6, mengambil risiko dengan bijak. Tentu saja, dalam memulai usaha baru kita harus berani mengambil risiko. Namun, ingatlah untuk selalu mengambil risiko dengan bijak. Jangan terburu-buru mengambil keputusan tanpa pertimbangan matang. Contohnya,
Sebelum menginvestasikan uangmu dalam bisnis baru, pastikan untuk melakukan riset pasar yang menyeluruh dan mempertimbangkan segala kemungkinan yang ada. Keberuntungan akan datang pada seseorang yang berani. Langkah 7, membangun kembali keyakinan dan kekuatan diri. Selama proses memulai kembali, kita harus tetap membangun keyakinan dan kekuatan diri. Ini adalah saatnya untuk mengenali prestasi kita dan memperkuat dukungan sosial kita. Contohnya, kamu bisa mencari dukungan dari teman-temanmu atau bahkan bergabung dengan grup dukungan online untuk berbagi pengalaman dan belajar dari orang lain, bukan karena hal itu mudah maka kamu yakin bisa, melainkan karena kamu yakin bisa maka hal-hal itu akan jadi mudah, yakin dan percayalah. Langkah 8, mencari dukungan dan inspirasi. Dan terakhir, jangan ragu untuk mencari dukungan dan inspirasi dari orang lain. Cerita pengalaman orang lain yang berhasil bangkit dari kegagalan bisa menjadi sumber motivasi yang besar. Jangan ragu untuk berbagi pengalamanmu sendiri atau meminta saran dari orang-orang terdekatmu. Satu musuh terlalu banyak, dan 1000 teman terlalu sedikit. Jadikan itu sebuah motivasi dan inspirasi. Contohnya, kamu bisa membaca buku-buku inspiratif atau mengikuti kursus online yang relevan dengan bisnis yang kamu kerjakan dan pasionmu. Kesuksesan bukanlah akhir dari perjalananmu. Kegagalan bukanlah akhir dari perjalananmu. Perjalananmu hanya berakhir saat kamu menyerah. Jangan menyerah pada yang kamu inginkan melakukan hari ini karena kamu berharap akan keadaan yang sempurna esok hari. Ketidaksempurnaan saat ini adalah tempat yang paling sempurna untuk memulai. Setelah menonton video ini, mari berbagi pengalaman Anda dalam mengatasi kegagalan dan kesakitan besar. Apakah Anda memiliki cerita inspiratif atau tips yang ingin Anda bagikan? Tinggalkan komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk berlangganan channel kami untuk mendapatkan konten-konten inspiratif lainnya. Bersama-sama, kita bisa bangkit kembali dan meraih kesuksesan.